Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asnatul Anwar dengan NIM D1B1 22005. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil pengamatan saya pada suatu lahan terkait ekologi atau hubungan-hubungan yang terjadi di dalam lahan tersebut. Nah, baiklah, langsung saja. Lahan yang saya amati merupakan salah satu lahan yang dimiliki oleh petani yang ada di Kecamatan Ranometo. Nah, di lahan ini terdapat dua jenis tanaman yang dibudidayakan, yakni kacang panjang dan cabai. Nah, untuk kacang panjang sendiri dapat dilihat pada PPT di samping saya. Itu di situ dapat terlihat untuk bentangnya, kemudian ada bagian batangnya, kemudian daun dan buahnya. Nah, untuk cabai dapat dilihat juga ada bentangnya, kemudian ada daunnya, batangnya, kemudian bunganya. Sebelum saya menjelaskan terkait hubungan ekologi yang terdapat pada lahan tersebut, saya ingin menceritakan terlebih dahulu apa-apa saja yang ada pada gambar yang telah saya pasang di samping saya. Nah, yang gambar pertama itu merupakan bentang lahan dari tanaman kacang panjang. Nah, di sini dapat kita lihat itu sekitar tanaman ini itu tidak ada tanaman-tanaman peneduh atau pohon peneduh. Kemudian tanahnya sendiri itu cukup gersang. Kemudian juga tanaman kacang ini merambat pada suatu kayu atau media yang telah disiapkan oleh petani. Kemudian pada bagian daun sendiri itu cukup berwarna hijau. Kemudian bagian batangnya juga masih cukup kuat. Kemudian untuk buahnya sendiri sudah cukup bagus. Nah, berlanjut ke tanaman selanjutnya yakni cabai. Nah, di sini dapat kita lihat untuk bentang lahannya sendiri itu tanaman cabai cukup luas. Kemudian ada juga mulai menutupi bagian sekitar batang dari tanaman tomat. Kemudian untuk bagian daunnya sendiri cukup warna hijau. Kemudian untuk batangnya sendiri terlihat dapat cukup kokoh. Kemudian untuk bunganya sendiri itu sudah mulai berbunga dan ada juga sebagian yang berbuah. Nah, di sini untuk saluran airnya sendiri itu atau irigasinya sendiri itu merupakan menggunakan jenis irigasi tetes, yakni terdapat selang yang akan yang bertempat atau ada di sekitar batang tanaman cabai ini, yang mana akan mengeluarkan air dalam bentuk tetesan-tetesan untuk menjaga kelembapan yang ada di sekitar batang tanaman tersebut. Itulah sedikit cerita singkat mengenai lahan tempat saya mengamati. Baiklah, kita langsung saja menuju ke bagian utamanya, yakni hubungan ekologi yang ada di dalam lahan tersebut. Nah, sebelum itu kita perlu mengetahui organisme-organisme apa sih yang ada di dalam lahan tersebut. Nah, di sini saya menemukan 5 jenis organisme utama, yakni yang pertama itu ada tanaman cabai, kemudian yang kedua tanaman kacang panjang, yang ketiga kumbang, yang keempat semut, dan yang kelima cacing. Nah, kita berlanjut ke hubungan antara organisme-organisme tersebut. Jadi yang pertama itu untuk hubungan antara cacing dengan tanaman serta kumbang dengan tanaman. Ini saya menggolongkannya ke dalam hubungan mutualisme, yakni hubungan yang menguntungkan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Nah, jadi di sini untuk cacing sendiri itu tanaman di sini akan menyediakan tempat atau tempat tinggal bagi cacing yang ada dalam tanah. Selain itu, tanaman juga akan menyediakan makanan berupa daun-daun kering yang dapat dimakan oleh cacing. Kemudian untuk keuntungan yang diterima oleh tanaman itu sendiri, yakni ia mendapatkan irigasi serta aerasi yang lebih baik di sekitar akarnya dikarenakan lubang yang dibuat oleh cacing. Nah, untuk selanjutnya itu hubungan antara kumbang dengan tanaman. Nah, di sini kumbang akan mendapatkan keuntungan berupa tempat mencari mangsa. Ya, selanjutnya itu ia juga dapat memperoleh tempat untuk bertengger sembari menunggu mangsa-mangsa berupa hama yang datang ke tanaman. Nah, untuk tanaman sendiri ini di sini ia akan mendapatkan keuntungan berupa perlindungan dari hama-hama yang datang. Nah, di sini ketika hama datang itu kumbang akan memakan hama tersebut sehingga tanaman mendapatkan keuntungan. Nah, selanjutnya yaitu hubungan antara semut dan tanaman. Nah, untuk semut sendiri ini saya menggolongkannya menjadi karnivoris. Mengapa? Karena di sini hubungan yang saya lihat itu antara hubungan semut dengan tanaman di sini adalah berhubungan dengan pola makan dari semut. Nah, jadi di sini semut menjadikan bagian dari tanaman tobat, maaf maksud saya bagian dari tanaman cabai maupun kacang panjang sebagai makanan, sehingga istilah parasitisme kurang benar jika digunakan untuk hubungan antara semut dan tanaman. Nah, di sini semut akan memperoleh makanan
berupa baik itu ranting, kemudian daun atau mungkin buah. Sementara tanaman akan mengalami kerugian dikarenakan kehilangan bagian-bagian tumbuhnya yang mana akan menghambat proses fisiologis yang terjadi di dalamnya, terutama ketika kehilangan daun, proses fotosintesis sudah pasti akan menurun. Nah, setelah kita membahas terkait hubungan biotik yang terjadi pada lahan tersebut, kita beralih ke hubungan abiotik yang terjadi. Nah, untuk hubungan abiotik di sini saya berfokus kepada hubungan tanaman dengan tanah serta hubungan tanaman dengan air. Nah, untuk hubungan tanaman dengan tanah sendiri itu, tanah menjadi penyokong utama tanaman serta menjadi tempat tumbuhnya tanaman. Selain itu, tanah juga akan menjadi tempat bagi tanaman untuk memperoleh unsur hara serta air. Nah, di sini untuk hubungan tanaman dengan air sendiri itu, yakni air menjadi kebutuhan utama tumbuhan dan hewan untuk menjaga hidupnya, manusia juga. Nah, air juga menjadi media agar tanaman dapat mengangkut nutrisi-nutrisi atau unsur hara yang ada di dalam tanah agar dapat diangkut melalui akar dari tanaman tersebut. Oke, sebelum saya menyampaikan kesimpulan dari hasil pengamatan saya ingin menceritakan sedikit terlebih dahulu terkait bentang lahan yang ada di tempat pengamatan saya. Nah, untuk bentang lahannya sendiri itu, untuk tanaman kacang panjang sejauh mata memandang itu, bentang lahannya itu cukup sederhana, yakni tanaman kacang panjang, kemudian rerumputan, kemudian di bagian belakang yang sangat atau cukup jauh itu terdapat beberapa pegunungan. Kemudian untuk sekitar tanaman kacang panjang itu terdapat tanaman tanaman cabai sebagaimana yang saya bahas tadi. Kemudian untuk tanaman cabainya sendiri itu hampir sama dengan tanaman kacang panjang, yakni pegunungan yang ada cukup jauh di sebelah kiri dari lahan. Kemudian di belakang dari lahan cabai ini terdapat beberapa rumah warga yang jaraknya sangat jauh. Kemudian terdapat beberapa pepohonan juga yang berada di sekitar rumah warga tersebut. Nah, baik, saya akan langsung ke kesimpulan saya. Nah, kesimpulan dari hasil pengamatan saya yakni hubungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya serta hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya sudah tentu terjadi. Dimanapun itu, hubungan seperti ini pasti akan terjadi sebagai respon dari makhluk hidup agar dapat mempertahankan hidupnya. Nah, hubungan seperti inilah yang akan dikaji di dalam ilmu ekologi. Jadi dari hasil pengamatan saya itu dapat dilihat terdapat beberapa jenis hubungan yang terdapat di suatu lahan. Jadi sebelum kita menyimpulkan atau menggolongkan hubungan jenis apa itu, kita terlebih dahulu harus melakukan pengamatan terkait aspek keuntungan serta kerugian dari masing-masing organisme. Nah, mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.